Nah, ini kalau ada pertanyaan, berapa kali Nabi bertemu dengan bulan Ramadan semasa hidupnya? Kalau dari tahun kedua sampai ke tahun 11 itu meninggal Nabi. Berarti berapa? Para ulama kita mengatakan puasa itu secara bahasa maknanya al-imsak. Ya. Maknanya apa? Al-imsak. As-siyamu, puasa, fil lughati, menurut bahasa. Fil lughah itu menurut bahasa. Nanti beda dengan secara istilah syar'inya, beda. Nah, puasa secara bahasa fil lughah, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab namanya apa itu? Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, maknanya al-imsak. Apa tadi? Imsak, menahan, ya. Imsak, nah, biasanya gitu ya kalau Ramadan ya. Waktu imsak sudah tiba, berarti bermakna waktu menahan dari makan minum sudah tiba, gitu ya. Imsak maknanya menahan. Kemudian kita lanjut. Adapun secara istilah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi syar'i imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Allah, ini bahasanya ulama itu begitu Pak ya. Tapi coba kita urai ya. Kata Imam An-Nawawi, puasa secara istilah itu maknanya adalah menahan secara khusus dari hal-hal yang khusus. Maksudnya yang khusus ini hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kita menahan secara khusus dari hal-hal yang membatalkan puasa pada waktu khusus. Iya, karena tidak satu hari full. Apa waktu khususnya apa? Sejak matahari, bukan. Sejak terbitnya fajar, bukan terbit matahari ya. Sejak terbitnya fajar. Azan subuh itu namanya terbit fajar. Nah, sejak azan subuh itu sudah tidak boleh makan minum. Jangan sampai azan berkumandang masih megang gorengan, ya, jangan ya. Atau masih megang kopi. Ya megang doang nggak apa-apa. Boleh megang. yang nggak boleh diminum, dimakan gorengannya pas adzan subuh, nggak boleh. Karena adzan subuh itu mulai awal kita menahan puasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai dengan adzan maghrib, terbenamnya matahari, ditandai dengan adzan maghrib. Nah, itu namanya waktu khusus namanya ya. Kemudian dilakukan oleh orang tertentu ya, karena tidak semuanya wajib puasa. Anak kecil yang belum balik itu tidak wajib puasa. Ibu-ibu wanita yang sedang haid, nah itu tidak wajib puasa, bahkan haram dia melakukan puasa. Makanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, min syakhsin makhsus. Oke, dah. Ini definisi puasa secara bahasa ya, fil lughah, dan secara istilah atau fis syar'i. Sekarang kita masuk langsung ke pensyariatan. Pertama terkait puasa Ramadan. Ini sudah masyhur ayatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba, apa kutiba? Diwajibkan ya. Kutiba itu aslinya kataba ya.
Kataba itu kan menulis ya, atau menetapkan atau mewajibkan, sama. Nah, kalau kutiba, kafnya di dhammah depannya kutiba dan huruf taknya di kasroh, ini apa namanya, mabni majhul ya. Di ya, maknanya ditulis, ditetapkan atau diwajibkan ya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian asyam, puasa Ramadan. Ini Pak, kalau kata Imam Ibnu Katsir, dulu di masa awal keislaman di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan Nabi itu waktu itu belum ada puasa Ramadan. Tahun berapa Ramadan itu baru ada puasanya? Tahun kedua Hijriah Pak. Jadi di Mekah belum ada puasa Ramadan. Bahkan ketika hijrah ke Madinah di tahun pertama belum ada. Nggak ada puasa Ramadan, belum ada. Karena baru ada itu tahun kedua di Madinah, tahun kedua Hijriah ya. Nah, lalu sebelum Ramadan ada itu puasa apa? Nah, kata Imam Ibnu Katsir, umat Islam di zaman itu termasuk Rasulullah dan para sahabat ya semuanya, tiap bulan Pak wajib puasa 3 hari. Ayyamul Bid itu wajib, itu dulu wajib, seperti wajibnya puasa Ramadan ya. Puasa 3 hari tiap bulan. Tahu kan yang tiap tanggal berapa itu? Biasanya tanggal 13, 14 dan 15, pertengahan bulan Komariah itu ya. 3 hari itu Pak hukumnya wajib itu bagi Rasulullah dan para sahabat. Sampai kemudian, nah ini turunlah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 itu di tahun kedua. Lalu yang tadi 3 hari tiap bulan wajib itu dinasakh. Dinasakh itu apa ya? Diganti, dihapus hukumnya, itu jadi sunnah. Hukumnya jadi puasa sunnah. Yang wajib ini, nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maknanya diwajibkan kepadamu puasa Ramadan gitu ya. Jadi awalnya itu yang wajib adalah puasa 3 hari tiap bulan itu ya. Tapi kemudian dinasakh dengan ayat ini bahwa yang wajib adalah puasa Ramadan. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Al-Imam Ibnu Katsir ini madzhabnya apa? Beliau Syafi'i Pak ya. Meskipun beliau ini adalah muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang Hambali itu ya, beliau tetap bermadzhab Syafi'i ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah puasa Ramadan itu selama beliau hidup sampai meninggal itu berapa kali? Nah, ini kalau ada pertanyaan, berapa kali Nabi bertemu dengan bulan Ramadan semasa hidupnya? Kalau dari tahun kedua sampai ke tahun 11 itu meninggal Nabi, berarti berapa? 9 ya. Kan tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai tahun 10 saja, berarti 9 kali ya. Nah, makanya Imam Nawawi Pak di situ mengatakan soma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadhana tis'a sinin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan tis'a sinin. Tis'a sinin. Tis'a itu tis'atun, 9 kali 9 tahun. Maknanya 9 kali bertemu dengan Ramadan ya. Hanya 9 kali Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan, karena tahun ke-11 kan beliau meninggal itu ya. Kalau kita berapa kali? Tergantung umur ya. Yang umurnya 60, 70, wis dari sejak balik sampai umur 60, ya Allah, banyak sekali Pak pahalanya itu ya. Tiap Ramadan dapat ya, pahala berlipat ganda. Belum lagi Lailatul Qadar, ya Allah. Itulah enaknya jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dapat bonus banyak Pak. Umurnya cuma 60, 70, tapi dapat bonus pahala besar-besar itu ya. Ramadan itu dilipat gandakan sampai berlipat-lipat ganda itu ya. Apalagi ada Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah. Semoga nanti di akhirat ketika kita mendapatkan catatan amal perbuatan kita Pak, itu pakai tangan kanan. Amin. Karena kalau tangan kiri, bahaya ini.
dapat catatan amal kok nerimanya pakai tangan kiri, kan itu bisa celaka kan ya. Apalagi dari naudzubillah dari arah punggung ya. Makanya kita berdoa supaya nanti dapat catatan amal kita dari tangan kanan. Pas dibuka, alhamdulillah banyak pahala amal solehnya. Amin ya. Pahala ngaji setiap Sabtu subuh itu dicatat Pak Bu. Iya, Anda hari ini ngaji itu dicatat loh Pak Bu sama malaikat itu. Dan nanti kalau ditimbang itu berat sekali itu pahala itu, mengalahkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Insya Allah, amin ya. Mudah-mudahan selamat semuanya, semua keluarga kita ya. Ngumpul lagi nanti Pak Bu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di surga bisa ngaji lagi nggak? Enggak ya. Di surga itu menikmati kenikmatan yang ada di surga. Sudah tidak ada lagi yang namanya apa istilahnya kegiatan seperti ini, sudah tidak ada ya. Wallahu a'lam. Ya mungkin bisa jadi ada juga ya. Wallahu a'lam ya. Itu kan masalah gaib ya. Masalah gaib kita tidak bisa memprediksinya seperti apa ya. Yang jelas Allah mempersiapkan kepada kita banyak kenikmatan di surga. Oke. Baik, kemudian adapun puasa Ayyamul Bid dan Asyura itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mohon maaf, ini Mu'adz bin Jabal yang mengatakan, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu, pernah berpuasa thalathata ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari tiap bulan, wa yasumu yauma Asyura, dan berpuasa hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram ya, 10 Muharram ya, bulan pertama dari kalender Hijriah. Nah, ini dalilnya ini Pak, riwayat Imam Abu Dawud ya. Fa anzalallahu ta'ala kutiba alaikumusiyam. Oh, berarti selain 3 hari puasa tiap bulan, puasa Asyura itu awalnya juga wajib Pak. Awalnya juga wajib, tapi kemudian ketika turun ayat tentang puasa Ramadan tadi, nah, semuanya itu jadi sunnah. Nah, yang wajib adalah Ramadan. Kemudian puasa Daud. Nah, adapun Daud, hadisnya Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabbas siyami ilallah siyamu Daud. Nah, ini Pak, kalau mau puasa sunnah yang levelnya paling tinggi, yaitu kata Nabi, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana itu? Wa kana yasumu sauman wa yuftiru sauman wa yuftiru yauman. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Daud itu 1 hari puasa, nanti 1 hari tidak puasa. Di selang-seling. Ya, itu puasa Daud. Ya, bahkan lebih utama dari puasa yang lainnya ya, setelah Ramadan tentunya ya, karena yang paling afdal adalah puasa Ramadan ya. Kemudian untuk puasa Arafah, ini tanggal berapa ini? 9 Dzulhijjah. Kalau Asyura 10 Muharram. Puasa Arafah hadisnya Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha, itu kata Nabi, aku berharap yang melakukan puasa itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah tahun ini, tahun sebelumnya, dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Maknanya apa Pak? Banyak bonus jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan kita gini Pak ya, ya Allah banyak dosa dulu ya, waktu mudanya atau pas tiap harinya, pasti Pak ada dosa yang kita lakukan. Gimana ini nanti di akhirat ya? Nah, kita optimis Pak, karena banyak bonus dari syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Di antaranya dengan melakukan puasa. Kemudian ada puasa Senin Kemis.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiasakan, kata sahabat Usamah bin Zaid ya, annan nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu yaumal itsnaini wal khamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membiasakan apa, puasa Senin dan Kamis ya. Kenapa Pak? Kenapa memilih Senin sama Kamis? Nabi ditanya itu, fasuila andalik tuh. Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi kok puasanya hari Senin sama Kamis? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'malal ibad tu'radu yaumal itsnin wal khamis. Sesungguhnya amal seorang hamba kita ini Pak Bu, amal catatan kita, amal perbuatan kita itu tu'radu, ditampakkan atau dilaporkan di hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini ditampakkan Pak di hadapan para malaikat itu hari Senin dan Kamis Pak. Nah, saya kata Nabi, wa uhibbu an yuradu amali wa ana shaim. Saya berharap ketika amal saya itu ditampakkan, itu saya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi ini halah, keadaan yang paling mulia. Ketika ditampakkan itu catatan pahala amalan kita sedang dalam keadaan berpuasa. Wa ana shaim kata Nabi. Baik, berikutnya untuk puasa Syawal itu ada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, itu dianggap puasa kasiyamid dahri. Dahri itu 1 tahun, seperti orang puasa selama 1 tahun. Nah, pahalanya besar nggak itu Pak? Berarti dianggap seperti puasa tiap hari selama 1 tahun, 360 hari ya, atau 65 ya, 365 hari atau 360 hari ya Allah. Nah, itu hanya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah.